Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman Setiono dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram, MVC, model view controller, ORM, Object Relation Mapping, JPA, Java Present Tense, API, dan report, Jasper report. Langsung saja. Yang pertama, pengertian sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Diagram ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang menunjukkan waktu dan dimensi horizontal yang menunjukkan objek-objek. Tiap-tiap objek, termasuk aktor, memiliki waktu aktif yang digambarkan dengan kolom vertikal yang disebut dengan lifeline. Sementara itu, pesan atau perintah digambarkan sebagai garis panah dari satu lifeline ke lifeline yang lain. Diagram urutan dapat digunakan untuk menggambarkan serangkaian langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah peristiwa untuk menghasilkan suatu output tertentu. Sequence diagram berhubungan dan berkaitan erat dengan use case diagram, di mana satu use case diagram akan menjadi satu diagram sequence. Tujuan sequence diagram. Tujuan utama dari pembuatan diagram urutan adalah untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Selain itu, tujuan dari diagram urutannya ini mirip dengan activity diagram law, seperti menggambarkan alur kerja dari sebuah aktivitas, serta dapat menggambarkan aliran data dengan lebih detail termasuk data atau perilaku yang diterima atau dikirimkan. Ya, berikut ini beberapa komponen utama yang sering digunakan, yaitu ada aktor. Aktor adalah komponen pertama. Komponen ini menggambarkan seorang pengguna atau user yang berada di luar sistem dan sedang berinteraksi dengan sistem. Dalam sequence diagram, aktor biasanya digambarkan dengan simbol stick figure. Yang selanjutnya ada activation box. Komponen activation box ini mempresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktu yang diperlukan, maka secara otomatis activation box-nya juga akan menjadi lebih panjang. Komponen ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Berikutnya ada lifeline. Komponen ini digambarkan dengan bentuk garis putus-putus. Lifeline ini biasanya memiliki kotak yang berisi objek yang memiliki fungsi untuk menggambarkan aktivasi dari objek. Selanjutnya ada objek. Komponen objek ini digambarkan memiliki bentuk kotak yang berisikan nama dari objek dengan garis bawah. Biasanya objek berfungsi untuk mendokumentasikan perilaku sebuah objek pada sebuah sistem. Yang terakhir ada MISEX. Komponen ini untuk menggambarkan komunikasi antara objek. MISEX biasanya muncul secara berurutan pada lifeline. Komponen MISEX ini dipresentasikan dengan anak panah inti dari sebuah diagram urutan terdapat pada komponen lifeline dari MISEX ini atau pesan ya ini. Ya, selanjutnya ini contoh sequence diagram. Pada contoh di atas terdapat satu aktor yaitu mahasiswa dan 4 objek yaitu user, login, sistem database, dan dashboard. Pertama-tama mahasiswa akan masuk ke tampilan user dengan menggunakan ID dan password, lalu sistem akan mengirimkan data tersebut ke database untuk divalidasi. Di dalam database, data mahasiswa akan diperiksa dan divalidasi. Jika data yang dimasukkan salah dan tidak valid, maka akan menampilkan pesan bahwa ID atau password salah. Sedangkan jika data yang dimasukkan benar dan valid, maka sistem akan menampilkan dashboard aplikasi. Berikut ini contohnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian MVC atau model view controller. MVC adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian besar, yaitu
yang mana setiap bagian memiliki tugas-tugas serta tanggung jawab masing-masing. Tiga bagian tersebut adalah model, view, dan controller. Model bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller. Yang selanjutnya view. View bertugas untuk menyajikan informasi yang mudah dimengerti kepada user sesuai dengan instruksi dari controller. Berikutnya controller bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model dan view mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Namun terkadang permintaan dari user tidak selalu memerlukan aksi dari model, misalnya seperti menampilkan halaman form untuk registrasi. Berikut ini contoh MVC. Ketika user memasuki perpustakaan, kemungkinan Anda diminta untuk mengisi buku tamu. Kebetulan buku tamu di perpustakaan yang Anda kunjungi menggunakan aplikasi. Jadi di sana sudah terdapat satu komputer di mana setiap pengunjung perpustakaan harus melewati dan mengisi datanya melalui komputer tersebut. Ketika user melihat layar komputer, di sana ditampilkan form untuk mengisi data diri pengunjung. Kita bisa simpulkan dari sini bahwa browser sebagai klien meminta aksi kepada server yang ditangani oleh controller untuk menampilkan halaman form input data. Lalu controller memutuskan dan mengerti bahwasannya ia hanya perlu menampilkan view. Maka controller memanggil dan mengembalikan view atau halaman yang diminta. Kemudian user mengisi data, lalu menekan tombol submit. Di sini browser sebagai klien mengirimkan data user kepada server. Data itu ditangkap oleh controller dan controller tahu apa yang harus dilakukan, yaitu memanggil model dan memberi data tersebut untuk kemudian disimpan oleh model ke dalam database. Setelah proses penyimpanan selesai, controller memanggil dan mengembalikan view kepada user sebagai informasi data telah masuk. Berikutnya, jika data pengunjung baru, maka akan kembali ke step 1. Yang selanjutnya pengertian ORM. ORM atau Object Relation Mapping merupakan teknik yang merubah suatu tabel menjadi sebuah objek yang nantinya mudah untuk digunakan. Objek yang dibuat memiliki properti yang sama dengan file-file yang ada pada tabel tersebut. ORM memungkinkan kita melakukan query dan memanipulasi data di database menggunakan object oriented. Kelebihan ORM. Yang pertama, terdapat banyak fitur seperti transaksi, connecting, polling, migration, sheet, stream, dan lain sebagainya. Yang kedua, perintah query memiliki kinerja yang lebih baik daripada kita menulisnya secara manual. Yang ketiga, kita menulis model data hanya di suatu tempat, sehingga lebih mudah untuk update, maintenance, atau resource the code. Yang keempat, membuat akses dan menjadi lebih abstrak, kita dapat mengubahnya kapanpun dan portable. Yang kelima, memungkinkan kita memanfaatkan OOP atau Object Oriented Programming dengan baik. Kekurangan ORM yaitu untuk proyek besar lebih baik menggunakan query SQL sendiri. Yang kedua, konfigurasi awal ORM dapat menjadi sulit, maka diperlukan untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Ya, berikut ini ORM. Yang selanjutnya pengertian JPA atau Java Precedence API merupakan tools untuk mengolah ataupun mengatur data relation dalam platform Java Standard Edition dan Java Enterprise Edition. JPA sendiri merupakan alat dalam pembuatan aplikasi berbentuk framework dalam pemrograman Java dengan pendekatan Object Relation Mapping atau ORM tadi. ORM sendiri merupakan sebuah konsep yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan Java, namun hubungan ORM dengan JPA sangat dekat karena JPA merupakan standar ORM dalam Java dan harus diikuti oleh pengguna ORM di Java agar ada standar yang sama antara ORM di Java dengan yang di luar Java. Dengan menggunakan JPA, memungkinkan manipulasi data tanpa menggunakan query. Namun bukan berarti tanpa menggunakan query sama sekali tetap ada penggunaan query di sana. Cara JPA ini dinilai lebih baik dari teknik manipulasi data dengan JDBC. Jika kita menggunakan JPA, maka cara kita terhubung ke database sama semua, baik pakai MySQL, SQL Server, ataupun Postgres SQL. API JPA terdapat dalam package JavaX Persistence. Di dalamnya mengandung query khusus yang disebut
JPQL, Java Persistent Query Language. Beberapa library yang mengimplementasikan JPE antara lain adalah Hibernate dan Eclipse Link. Kelebihan JPE yang cukup bermanfaat adalah tidak perlu membuat query untuk memanipulasi data. Selain itu, kita dapat dengan mudah mengelola data transaksi dengan API. Kita bisa menghindari pembuatan data akses objek yang rumit dan kompleks sekali jika menggunakan JPA ini. Dan yang cukup bagus, kita juga dapat mengelola plain old Java object di sini. Yang terakhir yaitu pengertian Jasper Report atau iReport. Jasper Report adalah sebuah tools open source Java reporting untuk membuat report dengan target hasil output yaitu PDF, Microsoft Excel, XML, CSV, RTF, ODT. Jasper Report sebenarnya sangat powerful untuk hasil ekspor baik PDF, Excel maupun CSV. Akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil ekspor yang rapi dan sesuai dengan keinginan yaitu pada saat desain report harus benar-benar diperhatikan jarak setiap komponen dan band, tidak boleh ada renggang satu pixel pun, maka hasilnya akan rapi. Ya, berikut itu penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau yang kurang dimengerti, mohon maaf. Sekiranya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.